Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nasabi khuluqin hasanin. Faqala Rasul aidan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni sadaqallahu wa sadaqa rasul rabbi sholli sadri wa yassili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sholawat beserta salam selalunya kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang budiman, ya, pencinta dakwah Islam dimanapun berada, yang menyimak, yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Semoga Allah selalu limpah curahkan kepada kita keberkahannya, kemuliaannya, kesehatannya. Kita diberikan ilmu yang manfaat, dunia, rezeki yang berkah, umur yang berkah, dan juga anak turun kita menjadi anak turun yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi mengisi waktu dan kesempatan dan kesehatan ini, mari kita buat, ya, untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di catatan amal kita, di buku catatan amal di Lauh Mahfuz, sehingga pada saat ini, detik ini, menit ini, ya, kita dicatat oleh Allah menjadi hamba yang melakukan kebaikan, mudah-mudahan. Sehingga buku catatan amal ini, kita ini nanti banyak kebaikannya, ya. Karena nanti yang bersaksi itu bukan mulut, ya. Kalau di dunia ini mulut ini bersaksi, ya, di hadapan penguasa, di hadapan hakim, di hadapan pak polisi. Mungkin kalau manusia terjerat, seseorang terjerat hukum, maka yang diminta itu kesaksian lewat mulutnya, ya. Namun nanti di akhirat mulut ini dikunci, yang berbicara adalah tangan, yang berbicara adalah kaki, yang berbicara adalah kulit, yang berbicara adalah hidung kita, telinga kita, mulut kita, lalu amal catatan kita. Dan amal catatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia ini baik, maka diberikan kepada manusia ini dari tangan yang kanan, ya. Namun apabila catatannya jelek, maka diberikan oleh Allah lewat tangan kiri. Ya, nanti di akhirat seperti itu. Maka berbahagia, ya, bagi manusia nanti yang diberikan catatan amalnya ada di sebelah kanan. Ini akan hisabnya akan ringan. Nah, namun celaka bagi manusia yang dicatat, yang catatan amalnya Allah berikan lewat sebelah kiri. Maka ini akan menjadi malapetaka, ya, akan ruwet, akan susah hisabnya, pertanggungan amalnya. Subhanallah, begitulah. Maka penentu semua itu adalah di dunia ini, sahabat. Mari kita berlomba-lomba, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an dimotivasikan, ya, oleh Allah, diinstruksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, di surat Al-Imran 133 itu, ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian kepada
pengampunan Allah, kepada agama Allah, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kepada amal soleh, ya. Bersegera kita ini berlomba-lomba. Yang mana Allah berikan, ya. Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang takwa. Ya. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Surat Al-Hadid juga Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannatu arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladina amanu wa amilus sholihat." Itu sama, ya. Kalau wasyari'u itu bersegeralah, kalau sabiqu itu adalah berlomba-lomba, ya. Maka ini kita ini lagi berlomba sekarang ini, berlomba mana yang terbaik di antara kita, ya. Di antara kita diuji oleh Allah dengan kematian dan kehidupan. Di surat Al-Insan Allah katakan, hal ata alal insani hinu minadari lam takun, hal ata alal insani hinu minadahri lam yakun say'am madqura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah ciptakan manusia dari nutfah. Allah berikan manusia itu diciptakan dari nutfah, ya, dari air mani yang terpancar, ya. Seorang bapak kepada istrinya, seorang suami pada istrinya, ya, menitipkan air maninya, ya, memancarkan air maninya, ya. Lalu salah satu air mani itu cairan itu, ya, yang berupa cairan, ya, menjadi dibuahi oleh janin sang ibu di rahim sang ibu sehingga menjadilah manusia. Berproses dari segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu daging ini membungkus tulang, lalu diberikan oleh Allah ruh, ya, di antaranya 4 bulan, ya, sudah dikasih oleh ruh oleh Allah. Lalu tatkala di ruh itu dikasihkan kepada sang bayi, sang janin di dalam perut ibunya, maka sudah tercatatlah bagaimana dia bahagia, apa sengsara hidupnya, bagaimana jodohnya, bagaimana rezekinya, bagaimana kehidupan di alam dunia ini, sebenarnya sudah tercatat di lauh mahfud, di catatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kematiannya kapan, sedang apa, dan lain sebagainya, itu sudah tercatat di catatan yang Allah simpan, ya, di lauh mahfud itu. Maka karena kita tidak tahu catatan amal, ya, nasib kita di dunia dan di akhirat, maka diuji dengan kematian dan kehidupan itu adalah kata Allah di surat Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji manusia ini dengan kematian dan kehidupan. Siapa yang terbaik amalnya selama hidup di dunia ini? Kenapa Allah dulukan kematian sebelum kehidupan? Karena manusia biar sadar bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan adanya kematian. Karena banyak manusia tidak, ya, karena manusia yakin kepada kematian, namun kadang lupa bahwa dirinya akan mati, sehingga John wae ngalakukeun kamaksiatan seperti itu. Sehingga didulukan kematian sebelum kehidupan ayat ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia sadar bahwa hidupnya akan mati, ya. Maka pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah yang mulia baginda Rasulullah SAW, ingatlah wahai Muhammad, imma syi'ta fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya, ya, wahai Muhammad, silahkan engkau berbuat sesuka hatimu di dunia ini, namun ingat bahwa suatu saat engkau Muhammad akan mati. Itu pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun berpesan kepada kita,
secerdas-cerdasnya seorang hamba yang beriman di bumi ini, maka yang selalu ingat akan hadimil ladzat, yaitu pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Itu kan. Bahwasanya semua manusia ini sedang berjalan menuju pintu yang namanya kematian. Namun banyak yang tidak sadar, ya. Malah inginnya atau angan-angannya sehat terus, jag-jag terus, ya, muda terus, banyak uang terus, ya. Tidak ada sakit, ya, tidak ada kematian, ya. Padahal tahun demi tahun, ya, berganti bulan, berganti minggu, berganti hari, umur kita ini berkurang, ya. Bukannya bertambah, tapi jatah umur ini dikurangi. Kita sedang berjalan menuju pintu yang namanya pintu kematian al-maut, ya. Namun manusia tidak sadar, langkah demi langkah kehidupannya itu mendekati pintu tersebut. Yang dikumpul-kumpulkannya adalah dinar dan dirham, deposito, tanah, bangunan, kontrakan, ya. Lupa menabung untuk akhiratnya, yang padahal dia sedang berjalan menuju pintu kematian. Pintu kematian itu adalah pemisah antara kehidupan di dunia dan kehidupan di alam barzah. Barzahun kalau di dalam Al-Quran itu dinding yang sangat kuat, ya. Setelah manusia sampai dalam barzah, maka tidak ada ceritanya manusia kembali lagi ke alam dunia. Itu seperti itu, sahabat, ya. Sebenarnya saya akan menyampaikan itu sebagai mukadimah saja. Akan kita sampaikan pada kesempatan ini, yakni surat Fatir, ya, surat yang ke-35, ayatnya yang ke-32, ya. Bisa kita lihat, sahabat semua, ya. Sahabat subscriber, viewer subscriber, ya, yang muliakan Allah, yang selalu setia menyimak dakwah Islam ini lewat channel Edar Sifat Channel. Semoga barokah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina. Faminhum dalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Dalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami turunkan, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri dengan perbuatan maksiat, ya, dengan perbuatan dosa. Lalu ada pula yang hidupnya ini pertengahan, muktasidun, ya, pertengahan. Lalu ada juga mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, yang lebih dulu berbuat kebaikan. Itulah fadlum minallah, ya, fadl Allah, fadlul kabir, fadilah, karomah, maunah, ya, fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu yang paling tinggi derajatnya. Jadi summa aurasnal kitabal ladina astafaina min ibadina. Allah wariskan Al-Quran kepada setiap manusia, kepada dada-dada manusia. Namun manusia ini setelah beriman ini, ya, maka terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, kata Allah dalam ayat ini, yaitu dolimun li nafsih. Mereka menganiaya diri sendiri, ya. Setelah mendapat petunjuk, mereka tidak melaksanakan petunjuk, ya. Bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan sholat, datang Ramadan, tidak puasa Ramadan. Ini dolimun li nafsih, orang-orang yang dolim ini. Namun ada kesempatan, ya, masuk surga tetap, ya. Namun mungkin transit dulu di nerakanya, auzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, kata Allah, muqtasidun, orang-orang yang pertengahan. Para ulama, ya, menafsirkan orang-orang yang pertengahan ini yaitu orang-orang
yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, namun yang sunnah-sunnah mereka kerjakan, kadang tidak dikerjakan. Itu muktasidun ya. Namun maksiat ditinggalkan, seperti itu. Ada juga ustadz yang menyampaikan kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat ya. Kalau saya cenderung ke pendapat yang muktasidun itu orang yang melaksanakan kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dijaga, puasa datang Ramadan dijaga, zakat dilaksanakan dan sebagainya. Yang wajib-wajib ditaati, dipatuhi. Namun yang sunnah-sunnah kadang dilaksanakan, kadang tidak. Salat tahajud kadang tidak. Qobliyah badiah ya, kadang dilaksanakan, kadang tidak. Membaca Al-Qur'an pun kadang istiqomah, kadang tidak. Seperti itu. Namun yang paling tinggi kata Allah yaitu wa minhum sabiqum bil khairat biidnillah ya. Mereka yang berlomba-lomba ya, mengejar akhirat ya, mengutamakan alam akhirat daripada dunia. Sedekahnya hebat, salatnya hebat, tahajud malamnya, bangun malamnya hebat, puasa Senin Kemis, ayamul bid dan sebagainya dilaksanakan ya, jihad fisabilillah, dakwah dan lain sebagainya, dikorbankan dunianya untuk akhiratnya. Ini adalah sabiqum bil khairat biidnillah, orang-orang yang mendapat padlul kabir ya. Padol itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Keutamaan ya. Jadi mereka ini adalah orang yang berbahagia kata Allah. Para nabi, para rasul, para sahabat yang telah mendahului kita ya. Para ulama yang lurus ya, pejuang Islam ya. Itu mereka mungkin kalau zaman kita sekarang ini ada Al Habib Muhammad Rizik Shihab ya, ada Gus Nur ya dari Jawa Timur ya. Kita namanya manusia ada plus minusnya, itulah manusia. Yang maksum itu hanya baginda Rasulullah SAW. Manusia itu ada plus minus, namun kelihatan mata kita bahwa mereka adalah pejuang pembela kebenaran, pembela umat yang rela berjibaku ya demi umat. Seperti itu kita bisa menilai ya, pejuang mana pejuang akhirat, mana pejuang dunia, kita bisa menilai sendiri. Sahabat, mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi pemicu ya, trigger bagi kita untuk lebih meningkatkan amal soleh kita, pelecut ya, agar iman kita bertambah ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya agak semangat sahabat ya. Ya mungkin subscribernya seminggu ini bertambah dan YouTuber Tasikmalaya ini luar biasa ya. Anggotanya sudah ada 70 lebih dan eksis terus ya. Semuanya, pendirinya, pembinanya, penasehatnya ya, dan YouTuber yang lainnya yang menggunakan media sosial ini untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan diri dan umat dan masyarakat semuanya ya. Allah tolong, Allah lindungi, Allah berikan kebaikan-kebaikannya. Demikian sahabat, usikum nafsi bitaqallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.